Baca doa waktu sujud dengan bahasa sendiri apakah boleh? Wallah alam bisawab, tidak ada larangan. Dia yang berdoa dalam sujudnya boleh pakai bahasa Indonesia. Kata Syekh boleh. Diucapkan. Doa berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, berbahasa non-Arab, sepakat ulama mengatakan batal, tak boleh. Bolehkan baca doa pakai bahasa Indonesia dalam sholat. Ini jelas pembodohan saudara-saudara. Para anakan Wahabi tanya dong sama junjungannya. Baca doa pakai bahasa Indonesia dalam sholat ada nggak dalilnya? Ini sholat loh, jangan main-main. Sujud terakhir itu masih dalam sholat. Bisa-bisanya Wahabi pakai bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala. Amma ba'du. Baik Sobat Tuarul, kali ini kami akan nampakkan betapa lucunya kaum Wahabi ketika berfatwa hukum fikih sesuai nafsunya masing-masing. Di mana Wahabi berfatwa boleh membaca doa dengan bahasa Indonesia di dalam sholat ketika sujud. Dalilnya mana bos? Yang anehnya Wahabi ini entah dongo atau ngibul. Kalau aswaja baca basmalah sebelum sholat malah dibid'ah-bid'ahin. Kata mereka baca basmalah gak ada tuntunannya. Terus kalau baca doa pakai bahasa Indonesia dalam sholat ada tuntunannya gitu. Memang aneh Wahabi ini. Mari kita simak dulu videonya. Baca doa waktu sujud dengan bahasa sendiri apakah boleh? Wallah alam bisawab, tidak ada larangan ya, tetapi kita buka dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Setelah itu baru kita berdoa dengan doa yang dimudahkan. Saya pernah tanyakan ke Syekh Abdul Razak. Yang berdoa dalam sujudnya boleh pakai bahasa Indonesia. Kata Syekh boleh. Diucapkan. Itu jawaban Syekh ya. Waktu saya tanya langsung kepada beliau. Dan Anda lebih condong kepada pendapat walaupun pakai bahasa Indonesia selain bahasa Arab, kalau memang dia tidak mampu berdoa dengan bahasa Arab maka boleh. Jadi di sini jelas Firanda dan Badrussalam Al-Wahabi membolehkan baca doa pakai bahasa Indonesia dalam sholat. Ini jelas pembodohan saudara-saudara. Para anakan Wahabi tanya dong sama junjungannya. Baca doa pakai bahasa Indonesia dalam sholat ada nggak dalilnya? Ini sholat loh, jangan main-main. Sujud terakhir itu masih dalam sholat. Bisa-bisanya Wahabi pakai bahasa Indonesia. Padahal kalian sendiri yang ngomong sholat itu tuntunannya khusus, gak boleh dikreasi. Kok kalian sendiri yang berkreasi? Enak ya jadi Ustadz Wahabi, levelnya mujtahid semua. Kan kalian yang koar-koar, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat, kata Nabi. Saya tanya, memang Nabi pernah nggak berdoa dalam sholat ketika sujud memakai bahasa Indonesia atau bahasa selain Arab? Pernah tidak? Kalau tidak pernah, jangan kalian tambah-tambah mas bro. Padahal ulama mazhab semuanya sepakat tidak boleh menggunakan bahasa ajam dalam sholat, baik itu bahasa Indo ataupun bahasa lainnya, baik itu doa atau bukan. Coba cek kitab ulama-ulama mazhab, semua sepakat memakai bahasa ajam di dalam sholat batal sholatnya. Bahkan jika dia menggunakan bahasa Arab dalam sholat, jika tidak terikat dengan sholat, misal dia ngomong dalam sholat dengan bahasa Arab, ini juga batal sholatnya. Apalagi kalau menggunakan bahasa Indonesia mas bro. Saya lihat lucu memang Wahabi ini. Padahal mereka sendiri loh yang mengatakan jangan berkreasi dalam sholat. Ketika mereka membid'ahkan orang baca basmalah sebelum sholat, padahal itu belum masuk dalam sholat loh. Mari simak dulu video Mas Badrussalam. Orang yang memulai sholat dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalah sholat itu adalah masalah ibadah yang tidak boleh kita kreasi sendiri. Kita harus mengikuti tata cara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Gimana Sobat Tuarul setelah mendengar perkataan Mas Badrus? Inilah yang namanya senjata makan Wahabi. Mereka yang mengatakan, mereka pula yang melanggarnya. Inilah akibat Wahabi anti terhadap mazhab, sehingga ngibul ketika mengambil kesimpulan hukum. Gimana kagak linglung orang cuma hafal satu hadis kullu bid'ah dhalalah, kullu dhalalah finnar. Itu pun mengandalkan teks terjemahan dan laptop. Padahal ulama-ulama terdahulu bukan mudah mengambil kesimpulan hukum. Mereka hafal ribuan hadis, lalu dikumpulkan semua hadis, setelah itu baru mengambil kesimpulan hukum.
Bukan macam Wahabi, hari ini dapat hadis dari Google, ini hukumnya, besoknya berubah lagi hukumnya karena dapat hadis lain lagi dari Google. Itu-gitu aja Wahabi seterusnya. Ya ma'asyiral muslimin, sobat Warul yang dimuliakan Allah. Terkait doa bahasa Indonesia dalam sholat, UAS pun mengomentari dengan tegas. Mari simak videonya. Doa yang maksur sepakat ulama boleh dibaca waktu sujud. Doa berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, berbahasa non-Arab, sepakat ulama mengatakan batal, tak boleh. Doa yang berbahasa Arab, ikhtilaf, sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Saya ulang 3 pendapat. Yang berbahasa Indonesia, berbahasa asing non-Arab, sepakat batal. Maka di sini UAS dengan jelas, tegas dan gamblang mengutip perkataan para ulama. Ada 3 kategori terkait berdoa dalam sholat. Yang pertama, jika doanya memakai bahasa Indonesia, sepakat para ulama hukumnya batal. Tapi apa boleh buat, memang kebiasaan Wahabi keluar dari ijma' ulama karena menganggap dirinya di atas level mujtahid mutlak. Yang kedua, berdoa dengan bahasa Arab yang doanya tidak ada sangkut paut dengan sholat, maka ini ada khilaf ulama. Sebagian mengatakan batal, sebagian mengatakan boleh. Yang ketiga, doa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, maka sepakat para ulama akan kebolehannya. Jadi inilah kesimpulan yang dapat kita ambil. Ingat, sholatlah seperti Nabi sholat. Jangan menambah-nambah dengan bahasa Indonesia. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.